Ketemu lagi dengan kakak-kakak GSM dari GKP Purwakarta. Nah adik-adik, sebelum kita mulai, kita mau menyanyi dulu ya, biar lebih semangat. Siap Kak? Siap. Oke. Matahari bersinar, burung berkicaulah senang, harum semerbaknya bunga di padang, semua mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar, burung berkicaulah senang, harum semerbaknya bunga di padang, semua mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami masih bisa untuk melaksanakan sekolah minggu online ini Tuhan. Walaupun online tapi Tuhan berkati sehingga firman Tuhan bisa tersampaikan dan kami bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan, walaupun masih online seperti ini, kami sangat berharap untuk segera bisa bertemu dengan teman-teman kami Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setelah kita berdoa syukur, sekarang kakak mau ngajak adik-adik buat nyanyi lagi bareng kita. Udah siap semuanya? Siap! Silakan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi dulu ya. Oke Kak, silakan. A, S, A, S, A, S, kasih, kasih, kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus.
Tuhan, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan melalui cerita yang akan disampaikan oleh Ibu Daryati dari GKP Purwakarta. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, agar kami dengan sukacita menyambut firman-Mu pada hari ini. Dan biarlah kami dapat duduk manis, kami boleh mendengarkannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, saat ini bacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-32 sampai ke-37. Tapi Ibu hanya akan membacakannya ayat yang ke-32 saja ya. Beginilah firman Tuhan. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Sampai demikian pembacaan Alkitab pada hari ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan cerita yang seru ya. Anak-anak, dengarkan cerita ini, simak cerita ini dengan baik ya. Nah, ceritanya begini. Di sebuah hutan ya, hiduplah beberapa ekor binatang. Macam-macam binatang yang hidup di hutan tersebut. Anak-anak tahu kan pasti di hutan itu ada beberapa macam binatang. Ada burung, ada kelinci, ada semut, ada singa, ada rusa, dan banyak lagi ya. Ada juga hewan-hewan serangga. Pokoknya di hutan itu ada berbagai macam binatang. Ada binatang yang besar, ada binatang yang kecil ya. Semuanya ada di hutan itu. Nah, suatu hari di hutan itu terjadilah badai yang besar. Apa artinya badai? Badai itu adalah angin yang kencang sekali. Angin yang kencang terus, wah, ada badai gitu ya. Nah, sampai badainya itu terjadi agak lama, sampai daun-daun yang di pohon itu pada jatuh. Dahan-dahan pohon itu juga patah, ketak, plung, jatuh ya. Kemudian bahkan ada yang pohon yang tumbang ya, atau pohon yang roboh ya, karena dahsyatnya badai itu. Nah, anak-anak, pada waktu itu semua binatang juga mencari perlindungan ke sana kemari ya, untuk tidak terkena badai. Nah, lama-kelamaan, sedikit demi sedikit, badai itu mulai mereda. Nah, setelah badai itu reda, tiba-tiba muncullah seekor semut ya, semut dari dalam tanah ya, semutnya dari dalam tanah. Ini semutnya muncul dari dalam tanah. Nah, kemudian semut berjalan-jalan. Nah, rupanya pada waktu badai, semut ini berlindung di dalam tanah. Anak-anak ya, dia tidak terkena badai karena dia berlindung. Wah, senang dia tuh, badainya sudah selesai. Dia berjalan-jalan. Nah, pada saat semut berjalan-jalan, tiba-tiba ia melihat kepompong. Kepompong ini yang biasanya seperti ini, biasanya bergelantungan di dahan pohon, karena dahan pohonnya tadi kena badai, kena angin kencang, kemudian dahan pohonnya jatuh ya, di tanah. Ini tergeletaklah kepompong ini. Aduh, itu kepompong tergeletak. Melihat kepompong itu tergeletak tidak berdaya,
semut ini malah berkata, alangkah tidak enaknya jadi kepompong. Hidupnya terkurung, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa berjalan ke sana kemari. Tidak seperti aku dong yang bisa berjalan ke sana kemari. Nah, semut itu tidak menolong kepompong, malah mengejek. Tidak enak memang menjadi kepompong. Semut itu meninggalkan kepompong dan tidak mau menolong kepompong. Nah, anak-anak, beberapa hari kemudian semut berjalan-jalan kembali di hutan itu, berjalan terus. Akhirnya dia terperosok, ya. Sedang asiknya berjalan-jalan, dia terperosok ke dalam lumpur. Semutnya mana? Semutnya terperosok ke dalam lumpur. Ia tidak bisa keluar dari lumpur. Kemudian ia minta tolong. Tolong. Nah, kemudian saat semut minta tolong, tiba-tiba datanglah seekor kupu-kupu. Kupu-kupu berterbangan, terbang. Kupu-kupu berkata kepada si semut, "Semut, kamu dalam kesulitan ya?" "Iya, tolonglah aku, kupu-kupu." Nah, anak-anak, ternyata kupu-kupu ini berasal dari kepompong yang beberapa hari yang lalu dihina dan tidak ditolong oleh semut pada saat tergeletak. Kupu-kupu berkata, "Aku adalah kepompong yang sudah kamu hina beberapa hari yang lalu." Nah, semut merasa bersalah, teman-teman, ya. Kemudian semut minta maaf. "Maafkan aku, kupu-kupu, maafkan aku. Mau tidak kupu-kupu menolong aku?" Kemudian kupu-kupu menjawab, "Sebagai sesama binatang yang ada di hutan ini, sudah seharusnya kita harus saling tolong-menolong, saling membantu. Kamu lain kali tidak boleh menghina, ya, menghina sesama binatang yang ada di hutan ini. Baiklah kupu-kupu, mulai sekarang saya tidak akan mengejek, tidak akan menghina sesama binatang yang ada di hutan ini," kata si semut. Nah, kemudian kupu-kupu menolong si semut untuk keluar dari lumpur itu. Nah, berhasil ya, kupu-kupunya menolong semut. Nah, itulah cerita tentang kupu-kupu yang baik hati. Anak-anak, siapa yang mau mempunyai hati yang baik? Ya, pasti semua anak-anak ingin mempunyai hati yang baik. Hati yang baik adalah hati ketika kita mengasihi mama, papa, adik, kakak, oma, opa, dan juga kita juga mengasihi teman-teman kita. Itu namanya kita punya hati yang baik. Ketika kita punya teman kita tidak punya mainan, maka kita bisa meminjamkan mainan kita kepada teman. Itu artinya kita mempunyai hati yang baik. Ketika kita bermain, kita tidak pernah berantem, kita tidak bertengkar dengan teman. Itu artinya kita mempunyai hati yang baik. Cukup sekian saja cerita dari Ibu. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semuanya. Amin. Anak-anak, sekarang kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepalanya. Kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena kami pada hari ini telah mendengarkan firman-Mu melalui cerita yang disampaikan oleh guru sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan kami dapat mempunyai hati yang baik, hati yang mengasihi sesama kami,
mengasihi teman-teman kami, mengasihi orang tua kami, mengasihi adik ataupun kakak kami, bahkan mengasihi oma opa kami, terlebih juga mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Adik-adik bisa mengumpulkannya melalui orang tua atau kakak-kakak guru sekolah minggu. Karena Yesus sayang kepada kita, mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini milik Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Setelah kita membawa persembahan, mari kita berdoa persembahan. Lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami. Berkatilah kami setiap rezeki yang telah kami kumpulkan. Biarkanlah mampu berguna bagi gereja-Mu dan bagi setiap pelayanan kami ya Tuhan. Tuhan, semuanya kami serahkan pada tangan pengasihan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Kasih, kasih, kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih, kasih, kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Anak-anak, mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai anak-anak sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.
Dadah. Dadah. Halo adik-adik, aktivitas sekolah minggu kita hari ini menggambar dan mewarnai. Siapkan krayon atau pensil warna dan juga kertasnya. Kita akan menggambar kupu-kupu, kakak akan memberi contohnya. Pertama, kita gambar dulu tengahnya. Kemudian kita gambar sayapnya. Antena. Selanjutnya adik-adik warnai atau bisa diberi motif seperti ini. Jika sudah selesai menggambar, adik-adik foto, kemudian kirimkan ke guru sekolah minggu adik-adik masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.